Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua, dan semoga hari ini Allah senantiasa melimpahkan berkat-Nya yang berlimpah bagi kita semua, bagi keluarga kita, dan juga dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudari kita hari ini kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali, pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Berpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam seminggu kita mempunyai 7 hari, ya. Dan semua hari adalah hari Tuhan. 7 hari adalah hari Tuhan. Hari di mana kita mempersembahkan hidup kita, ya, kepada Allah. Persembahan apa? Something that is membuat Allah itu sukacita oleh karena kehidupan kita. Mungkin kita katakan bahwa we give the best, ya, yang terbaik buat Allah. Jadi apapun itu, apa pekerjaan kita, hidup kita, perasaan kita, kita harus melewati setiap hari. Itu hari yang penuh dengan, itu hal yang paling penting. Dan hari yang penuh berkat adalah hari di mana kita memuliakan, mengagungkan Allah dalam hidup kita, dalam relasi kita dengan Allah, dan juga dalam relasi kita dengan sesama. Kalau kita berbicara tentang mencintai Allah, tapi tidak bisa mencintai orang lain dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan mulut kita, dengan raga kita, dengan perbuatan kita, bagaimana kita bisa mengatakan kita mengasihi dan mencintai Allah? Hari ini Tuhan mengajak kita untuk melihat apa sih yang menjadi prioritas dan apa sih yang menjadi sesuatu yang terbaik ya Tuhan. Bahwa Tuhan ingin ketika manusia melakukan sesuatu dengan kejujuran, dengan ketulusan hati untuk memuliakan Allah dalam hidupnya, kita akan selalu berdampingan dengan orang-orang yang selalu akan mencari-cari kesalahan orang. Di mata orang-orang ini tidak ada kebenaran. Yang ada hanyalah kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Sehebat-hebatnya, sebenar-benarnya seseorang berbuat baik, di mata orang-orang yang negatif akan selalu jelek. Itulah yang kita lihat bagaimana ketika orang-orang Farisi berjumpa dengan Tuhan. Mereka selalu mencari kesalahan Tuhan, mencari kesalahan murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut.
Dan mereka sendiri tidak bisa melakukan sesuatu yang sesungguhnya yang mereka inginkan. Nah, inilah yang disebut dengan kemunafikan. Maka hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ya, sesuatu yang terbaik itu muncul dari diri kita sendiri. Tetapi yang terbaik itu berasal dari Allah. Maka relasi kita dengan Allah itu selalu membawa kita untuk belajar tentang kebijaksanaan, tentang kebaikan Allah, tentang kehidupan Allah di dalam. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah dalam hidup keberimanan, hiduplah jujur dia, terbuka kepada Allah, dan memberikan yang terbaik kepada Allah dalam diri sesama yang membutuhkan. Ketika seorang lapar, kita memberi makan. Orang haus, kita memberi minum. Orang yang tidak punya tumpangan, kita memberikan tumpang. Orang yang telanjang, kita beri pakaian. Orang yang sakit, kita kunjungi. Yang dalam penjara, kita mengawal. Kita hadir bersama, memberikan penghiburan. Ketika ada orang yang meninggal, kita memberikan kekuatan bagi mereka. Dan begitu banyak cara kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan. Bukan untuk Allah, sebab Allah sudah sempurna, tapi untuk kita sendiri, agar kita bisa bersatu dalam seluruh kehidupan Allah, dan kita akan bersatu dengan Allah dalam kehidupan. Mari saudara-saudari, semoga hari-hari yang penuh berkat bagi kita dalam menjalankan karya, pekerjaan, dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan segala berkat-Nya yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.